Assalamualaikum. Saya Ustaz. Izin rekam Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an 3/4 dari isi Al-Qur'an adalah kisah. Kisah-kisah yang tersaji di dalam Al-Quran menuntun kita untuk memahami kejadian-kejadian, dan seluruh kisah yang dikisahkan oleh Al-Quran itu berkisah tentang orang-orang yang beriman akan menjadi penghuni surga, dan orang-orang yang tidak beriman yang akan menjadi penghuni neraka. Sehingga ujung dari kisah itu hanya tentang dua orang, yaitu calon penghuni surga dan calon penghuni neraka. Bahkan kemudian Allah juga berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan setiap kisah yang kami kisahkan kepada Muhammad dari berita-berita para rasul terdahulu, itu adalah dalam rangka untuk mengokohkan hatimu, dan pada kisah-kisah tersebut ada kebenaran, ada nasihat, dan ada peringatan, tapi bagi orang-orang yang beriman. Artinya, kalau hari ini banyak kejadian, banyak musibah yang menggoncang keyakinan kita, yang menggoncang keimanan kita, maka kisah-kisah terdahulu pernah terjadi seperti itu, dan kemudian Allah kokohkan dengan kisah-kisah sebelumnya. Maka sudah seharusnya setiap kita meluangkan waktu untuk membaca kisah-kisah di dalam Al-Quran, supaya keimanan kita semakin kokoh, supaya kesyukuran kita semakin kokoh, dan supaya kesabaran kita semakin kokoh. Sebab keberadaan kita di dunia tidak lama, dampaknya selamanya, ujungnya hanya dua, yaitu surga dan neraka. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan dua kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Kali ini tentang hadirnya Rasulullah ke muka bumi, dan kedua adalah peristiwa setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Sehingga kita semakin sadar, saat kita menjadi orang beriman, itu langsung akan berhadapan dengan yang namanya ujian.
Dan ujian itu bisa dilewati, bisa dinikmati bagi orang-orang yang beriman. Dan dengan ujian yang menimpa dirinya, maka ketika dia bersabar, Allah akan menghapus dosanya, menambah pahalanya, meningkatkan derajatnya, dan doa-doanya akan dikabulkan. Bahkan kemudian al-ajru bi qadril masyaqqah, pahala atau balasan itu sesuai dengan tingkat kesulitan dalam ujian yang dihadapi. Dalam urusan dunia, Bapak Ibu sekalian, ketika orang mau naik jabatan, mau naik pangkat, atau menempati posisi lebih tinggi, itu saja harus diuji kelayakan. Itu saja harus diadakan proper test. Itu saja harus diadakan berbagai macam upaya untuk membuktikan kemampuannya untuk menempati posisi yang lebih tinggi. Pertanyaannya, apa dua peristiwa itu? Yang pertama adalah peristiwa tahun gajah. Ya. Tahun gajah adalah peristiwa tentang di mana Abraha yang menjadi raja di Yaman itu iri kepada orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy ini memiliki Ka'bah yang setiap tahun orang itu berdatangan untuk tawaf di sekitarnya. Maka Abraha berkeinginan kalau bisa orang-orang yang datang ke Mekah itu pindah ke Yaman, maka dia membangun kanisah atau gereja yang sangat besar sekali dan sangat tinggi sekali, disebut namanya Quraisy. Quraisy ini artinya adalah bangunan yang tinggi. Kalau Bapak lihat ke atas begini, itu peci Bapak hampir jatuh. Itu namanya Quraisy. Dari bahasa Arab itu istilahnya luar biasa. Subhanallah. Jadi Bapak melihat ke atas di satu bangunan sampai kopiah ini mau jatuh karena apa? Karena kita mendengarnya tinggi. Bangunannya sangat menakjubkan. Dan itu dibuat secara khusus untuk memindahkan orang dari tawaf di Ka'bah untuk datang ke sana. Nah ternyata suku Kinana yang mendengar bahwasannya Abraham membuat bangunan itu melakukan penistaan. Ini kejadian sebelum datangnya Islam. Melakukan penistaan. Kenapa? Karena Ka'bah tempat tawaf mereka akan disepikan, akan dihancurkan, akan disaingi. Maka kemudian dia melakukan penistaan. Dari penistaan itu mengundang amarah yang sangat luar biasa dari Abraha, sehingga Abraha ini punya dasar yang lebih kuat untuk menghancurkan Ka'bah. Maka disiapkanlah pasukan bergajah, dipimpin oleh Abraha sendiri dengan menaiki gajah yang paling besar. Subhanallah, ya, gajah mulai berangkat dan setiap orang dan setiap suku yang dilewati oleh Abraha itu pasti berjuang untuk menahan Abraha, melawan Abraha, mengingatkan Abraha, tapi tidak satu pun mereka mampu untuk mengalahkan Abraha. Sehingga semua dikalahkan sampai kemudian Abraha pada perbatasan Mekah atau sekitar di Taif. Nah di Taif ini, subhanallah, berhenti memperhatikan bagaimana kondisi penduduk Mekah dan kemudian memberikan rasa takut ke penduduk Mekah sampai kemudian mengambil unta Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Sehingga setelah untanya diambil, Abdul Muthalib bermusyawarah dengan penduduk Mekah untuk apa? Untuk tidak melawan Abraha dan mengosongkan Mekah, menyaksikan bagaimana Allah akan menghancurkan Abraha. Subhanallah. Akhirnya apa? Setelah penduduk Mekah diarahkan untuk mengungsi, Abdul Muthalib datang kepada Abraha. Abraha punya tenda yang di dalamnya ada singgasana yang ketika
Abdul Muthalib masuk ke dalam tenda Abraha ini, Abraha sedang duduk di singgasana melihat wibawa Abdul Muthalib. Maka Abraha turun dari singgasana, duduk di permadani bersama Abdul Muthalib. Maka terjadilah dialog yang diantara dialog itu tuntutan Abraha, tuntutan Abdul Muthalib untuk mengembalikan unta yang diambil Abraha, dan Abraha dipersilahkan kalau mau menghancurkan Ka'bah. Hanya saja Abdul Muthalib mengatakan Ka'bah itu punya pemilik yang akan menjaganya, dan saya pemilik unta, maka unta itu kembalikan kepada saya. Maka subhanallah, ini terkenal dengan ungkapan Abdul Muthalib, ana rabbul ibil wa lil ka'bati rabbul yahmiha. Aku ada pemilik unta, kembalikan untaku. Kalau kamu serang Ka'bah, serang saja, tapi Ka'bah punya pemilik yang akan menjaganya. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Subhanallah, Abraha sangat senang karena orang yang paling disegani, paling ditakuti, paling dikhawatirkan untuk menghalangi tujuannya, itu ternyata membiarkan dan bahkan mempersilahkan. Maka Abraha bergerak dengan jumawa, merasa tujuannya akan tercapai sebentar lagi, dan Quraisy akan mengalahkan Ka'bah, menandingi Ka'bah, sehingga akan jadi pusat kunjungan manusia sedunia. Maka ketika Abraha bersama tentara gajahnya mulai bergerak, subhanallah, dan tidak ada jarak yang mampu menyelamatkan Ka'bah dari kehancuran kecuali Allah, maka Allah datangkan segerombolan burung kecil-kecil, jumlahnya banyak sekali, dan burung itu membawa kerikil 3, yang satu di paruhnya, yang 2 di cakarnya. Jadi Toirun Ababil itu bukan nama burung, Pak. Ababil itu bukan nama burung, tapi Ababil itu sekelompok burung. Sekelompok itu namanya Ababil. Ya, sekelompok burung itu namanya Ababil. Jadi bukan nama burung, karena nanti Allah kasih. Kenapa Allah tidak mendatangkan burung Ababil? Padahal Ababil bukan nama burung. Di antara nama burung nama apa? Oh, sebelah sini berkutut, sebelah sini apa? Kita punya burung Garuda, subhanallah. Ini burung yang luar biasa. Nah, burung ini, setiap burung membawa kerikil. Kerikil ini dibakar. Siapa yang membakar? Allah. Dan dilemparkan kepada seluruh tentara Abraha. Setiap tentara yang terkena kerikil itu masuk ke kepala, keluar dari bawahnya, dan mati seketika. Mati seketika. Dan kemudian apa? Subhanallah, Abraha ketika terkena kerikil ini, Pak, itu tidak langsung mati, tapi seluruh tubuhnya terlepas seruas-ruas. Jadi kalau pertama itu adalah ketika terkena kerikil itu tiba-tiba, Pak, ininya, ya, jari-jarinya terlepas seruas, habis seruas-ruas. Begitu jarinya habis, kemudian mulai telapaknya habis. Begitu telapak selesai, mulai lengan, sampai seluruh tubuhnya habis, sampai orangnya nggak ada. Maka kemudian Allah mengabadikan kisah ini dalam surat Al-Fil. Surat Al-Fil adalah surat ke-105 dalam urutan mushaf. Tapi dari sisi turunnya itu ke-19. Dari sisi urutan di Quran urutan surat ke-105, dari sisi turunnya itu ke-19, setelah surat Al-Kafirun, sebelum surat Al-Falaq. Tetapi cerita ini dikisahkan Allah 45 tahun setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 45 tahun kemudian. Sehingga setiap kita membaca sejarah, membaca surat Al-Fil, kita langsung akan ingat perilaku orang zalim, dan kemudian
kemunculan Nabi yang paling mulia dan kelahiran Nabi yang paling mulia. Jadi kita membaca satu surat saja bisa langsung mengingat kejadian yang sangat panjang tentang kesombongan, tentang kedurhakaan, tentang bagaimana jahatnya kezalimannya seorang raja. Yang dari situ kemudian pada saat yang sama Allah hadirkan sosok mulia ke muka bumi yang akan memberikan penyelamatan kepada manusia. Allah katakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allah jadikan mereka seperti daun yang dimakan ular. Bapak kalau lihat ular makan daun, itu rata-rata daunnya habis langsung atau dikit-dikit Pak. Jadi kalau ada daun tiba-tiba habis, itu kira-kira yang makan siapa? Kambing. Subhanallah. Jadi itu ada kambing ditangkan. Subhanallah. Jadi sampai ini adalah di mana ketika syiar Allah tidak ada yang mampu menjaga dari manusia, Allah jaga sendiri. Tentara bergajah yang begitu luar biasa dihinakan oleh Allah dengan burung dan kerikil. Padahal burung kecil itu kalau diinjak gajah seperti apa? Subhanallah. Tapi Allah jadikan sarana untuk menghancurkan orang sombong itu dengan makhluk yang lemah, bawaannya kerikil. Makanya ketika Allah akan menghancurkan satu kaum, itu sangat mudah sekali. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang zalim, Allah akan hancurkan dengan sangat mudahnya. Nah, di kejadian itu, di tahun itu lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mengingat bagaimana Rasulullah dilahirkan, itu peristiwanya besar dan sangat mudah sekali. Kemudian yang kedua adalah peristiwa Badar. Jadi kalau dengan peristiwa tadi, kemudian Rasulullah diutus menjadi Nabi selama 13 tahun di Mekah, dimusuhi, disakiti, diteror, yang diusir bahkan hampir dibunuh, dan ternyata kemudian Allah selamatkan sampai hijrah. Bahkan peristiwa hijrahnya sangat dramatis. Bagaimana tidak, beliau dikepung di satu rumah oleh para pemuda yang sangat hebat yang mewakili setiap kabilahnya, sukunya. Tapi subhanallah, Allah tiburkan mereka dengan mudahnya. Allah keluarkan Nabi Muhammad dari situ, dan kemudian Allah arahkan ke Goa Thur. Tapi anehnya begitu berjalan lagi, ada yang mengejar lagi, yaitu Suraqah, yang sudah jaraknya dekat, tapi setiap akan sampai ke fisik Rasulullah, itu seluruh kaki kuda masuk ke dalam pasir. Sampai kemudian Rasulullah menawarkan, ya Suraqah, ketika engkau tidak mengejar aku, maka saat Kaisar Romawi ditaklukkan, maka perhiasannya, emasnya, itu semuanya untuk kamu. Rasulullah menyampaikan kondisi itu Pak, menawarkan kekalahan Kaisar Persia itu saat sedang dikejar dan akan dibunuh. Dan perkataan Nabi Muhammad SAW terbukti pada zaman Umar bin Khattab. Pada zaman Umar bin Khattab, Kaisar ditaklukkan, dan kemudian saat ditaklukkan, maka Suraqah mengatakan, ya Umar, dulu Rasul pernah menjanjikan gelang-gelang Kaisar, kekayaan Kaisar. Maka kemudian sama Umar diberikan kepada Suraqah. Subhanallah, bagaimana orang yang akan dibunuh, orang yang akan ditangkap, justru menjanjikan kejatuhan imperium yang sangat besar. Kalau dia tidak utusan Allah, maka tidak mungkin mengatakan tersebut. Dan ternyata terbukti dalam sejarah. Nah, kemudian yang kedua adalah peristiwa setelah hijrah, yaitu perang Badar. Di Mekah dikejar-kejar, diteror, bahkan mau dibunuh. Kenapa? Hanya karena mengajak orang untuk menyebut
tidak ada satu cacat kesalahan pun yang bisa disebutkan termasuk oleh musuh-musuh Islam. Karena Rasulullah selama 13 tahun di Mekah hanya mengajak orang untuk beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya supaya selamat dunia dan akhirat. Tapi ternyata itu menjadi masalah bagi orang yang mengejar dunia dan menjual kehormatan ketuhanan. Jadi ada orang yang mengajak orang untuk menyekutukan Allah dan itu adalah bisnis, sehingga mereka merasa terancam, terganggu, dan itu akan bermasalah. Maka Nabi Muhammad dimusuhi. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian beriman, maka otomatis yang akan memusuhi adalah orang-orang yang punya kepentingan tentang kehidupan dunia. Maka saat sampai di Madinah, Allah menguji lagi, ya, dengan satu peristiwa Badar. Badar itu jaraknya dari Madinah sekitar 161 km. Pada waktu itu musim panas. Kemudian dalam kondisi puasa pertama. Dalam kondisi apa? Puasa pertama. Bapak bisa bayangkan di Madinah itu panasnya seperti apa? Harus berjalan dari Madinah ke Badar 140 km yang pada waktu itu jalannya seperti apa? Kuda hanya ada beberapa kuda, unta lagi lebih sedikit, dan mereka saling gantian. Bahkan Al-Quran itu menceritakan ketika mereka sedang berjalan, Pak, itu kondisinya sudah tidak pede untuk berperang karena mereka tidak terlatih untuk berperang. Mereka tidak disiapkan untuk berperang. Jadi bawa pedang itu ketika kondisi ngantuk saja pedangnya jatuh. Jadi kalau Bapak Ibu jadi komandan perang, kemudian punya tentara bawa pedang ada lupa pedangnya di mana, kira-kira pede berperang atau tidak? Subhanallah. Akhirnya apa? Akhirnya mereka diajak istighfar, berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikah. Jadi ketika kalian beristighfar, kemudian Allah mengijabah istighfar kalian, maka Allah mengirim untuk kalian 1000 malaikat. Sehingga subhanallah ada kejadian yang terulang. Apa kejadian yang terulang itu? Ketika di Mekah, ya, ada Abraham yang dihancurkan oleh Allah dengan kerikil, maka kali ini tentara kafir yang berperang dengan pasukan Nabi Muhammad yang jumlahnya 300 belasan itu, mereka mengalami kekalahan yang sangat luar biasa. Apa kekalahan mereka? Kekalahan mereka, Pak, itu setiap tentara yang mati di medan perang jarinya terputus seruas-seruas. Pertanyaannya adalah, mungkin nggak orang perang dalam kondisi ketakutan sempat putusin jari-jari musuh? Nah, itu adalah pertolongan dari Allah ketika Allah mengirim para malaikatnya. Sebab ketika berangkat kondisinya seperti digiring menuju kematian. Ya, seperti apa? Digiring kematian. Karena mayusabuna ilal maut, seperti mereka digiring menuju kematian yang tidak punya kekuatan sama sekali. Di Ramadan yang pertama, di musim panas dalam kondisi lapar, sedangkan mereka tidak pernah disiapkan untuk perang. Tapi dengan iman mereka, Allah memberikan pertolongan. Apa pertolongannya? Iyyughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhiba ankum rijza syaitan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Ingatlah ketika Allah membuat kalian ngantuk. Jadi subhanallah, ngantuk itu anugerah. Jadi kalau kalian temannya ngantuk, tolong jangan dibangunkan, karena itu anugerah, pertolongan untuk memberikan ketentraman darinya. Jadi ngantuk itu ketentraman dari Allah, ya. Dan Allah menurunkan
bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang susah berkomunikasi dengan pasangan, dengan anak, itu di antara solusinya hujan-hujanan bareng-bareng. Ya, ini Allah sampaikan pada sahabat yang lalu. Karena ternyata air hujan punya fungsi. Yang pertama adalah untuk mensucikan jiwa, untuk membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran syaitan, untuk mengokohkan tali ikatan hati, dan untuk mengokohkan sikap perjuangan. Subhanallah. Dan Allah memberikan pertolongan yang sangat luar biasa pada peristiwa ini. Pertanyaannya, apa hikmah yang bisa kita ambil dari dua kisah tadi? Yang pertama, Allah mengajarkan kepada Rasulullah SAW dan umatnya betapa besar kekuasaan Allah. Segala kekuasaan yang ada di muka bumi akan tunduk pada kekuasaannya. Maka siapa yang dilindungi Allah tidak ada yang mampu mencelakainya. Sebaliknya siapa yang dihancurkan oleh Allah tidak ada yang mampu melindunginya. Ya subhanallah, kita mengingat bagaimana perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajah. Ya, ketika dalam peristiwa adat Surabaya, ya, apa yang mereka andalkan? Kekuatan pertolongan Allah. Secara senjata sudah tidak imbang, tapi dengan izin Allah menang atau kalah? Menang. Jadi artinya kita tidak perlu khawatir dengan kekurangan kita dari sisi materi, logistik, dan perbekalan. Tapi selama kita beriman, kemenangan hanyalah masalah waktu yang akan diberikan oleh Allah. Tapi justru ketika orang sudah sombong dengan kekuatannya, dengan kekayaannya, dengan materinya, dengan kemampuannya, maka kejatuhannya hanya masalah waktu. Nabi Muhammad dengan umatnya dalam setiap peperangan selalu kurang jumlah dan senjata, tapi selalu menang. Tapi dalam peristiwa Hunain jumlahnya banyak sekali dan para sahabat agak jumawa. Dulu kita perang dengan tentara sedikit aja kita menang, apalagi ketika tentara kita banyak, persenjataan kita lengkap. Akhirnya apa? Ketergantungannya kepada Allah kurang, dan pada saat itu terjadi kekalahan. Subhanallah. Kemudian sangat mudah bagi Allah untuk menolong siapa yang dikehendakinya, dan sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan siapa yang ingin dihancurkannya. Juga sangat mudah bagi Allah untuk menghadirkan cara dan jalan kehancuran musuh-musuhnya. Subhanallah. Kita lihat bagaimana hari ini peristiwa di Gaza, saudara-saudara kita di Palestina dari beberapa tahun yang lalu, yang katanya akan dihancurkan dalam waktu 24 jam, tapi sampai hari ini Allah kokohkan mereka. Maka jangan sampai kita tidak berdoa untuk saudara-saudara kita, padahal secara kemanusiaan kita adalah negara dan bangsa yang menolak penjajahan di atas dunia. Lalu bagaimana dengan keimanan kita? Yang ketika ada saudara sakit kita tidak peduli, padahal orang beriman itu seperti satu bangunan yang kokoh, yang syukur saling menguatkan satu dan yang lainnya. Bahkan sampai orang mengatakan perumpamaan orang beriman satu dengan yang lainnya dalam kasih sayang itu seperti satu tubuh. Satu merasa sakit, maka yang lainnya pun ikut merasa sakit. Sedangkan Rasulullah mengatakan siapa yang tidak peduli dengan urusan orang beriman, orang Islam, maka dia bukan golongan mereka atau tidak termasuk dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hikmah yang kedua, ajak keluarga untuk belajar sirah nabawiyah. Ajak belajar sah keluarga untuk belajar sirah nabawiyah supaya mereka kenal dengan nabinya. Jangan sampai
dan tidak punya kesempatan untuk mengkaji. Kemudian ajak keluarga untuk belajar warisan Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ajak mereka untuk melafalkan, menghafal, memahami, mentadabburi serta mengamalkan dan mengajarkan. Sebab ini satu-satunya bacaan mukjizat yang akan memberikan petunjuk dan penyembuh dalam kehidupan, teman di alam kubur, syafaat pada hari kiamat, bahkan menuntut setiap tapak pembacanya untuk menaiki tangga-tangga surga, yaitu Al-Quran. Kemudian disebutkan dengan sunnah, dijelaskan dengan sunnah, didetailkan dengan sunnah Rasulullah SAW, sehingga menjadi panduan satu paket untuk kita semua. Yang terakhir adalah perjuangkan keluarga untuk bisa reuni di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai di dunia sudah sering berpisah dengan anak, mantu, cucu, kadang untuk ketemu aja susah, maka kemudian dimanapun mereka berada, frekuensi imannya sama, amal solehnya sama-sama, yang harapannya walaupun sudah sering pisah di dunia, mudah-mudahan kumpul selamanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah